Halo guys, kembali lagi bersama saya Underneath. Gimana kabarnya? Masih ingat? Ya, di video kali ini saya akan mengisahkan tentang pembunuhan yang terjadi secara misterius tanpa diketahui siapa pelakunya. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, mari kita simak videonya. Kisah diperlihatkan sebuah rumah tempat terjadinya pembunuhan, di mana satu keluarga ditemukan sudah almarhum. Herannya, bukan kasus perampokan dikarenakan kondisi rumah yang normal. Pintu berdiri tegak, atap gak bolong, jendela pun juga rapat. Gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, para intelijen dan polisi di sana dibuat terkejut saat menemukan sosok mayat wanita terkubur di ruang bawah tanah. Yang herannya, si mayat tersebut masih utuh tanpa ada bekas luka sedikit pun. Berdasarkan data warga sipil, ternyata mayat wanita itu tidak memiliki identitas dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan para korban. Lanjut si polisi wanita bertanya, "Saha iya Kang?" Dan Pak Polisi menjawab, "Mana Kang tahu teh? Ya, untuk sementara ini kita sebut saja dia dengan nama Jendo." Berbagi pengetahuan di Amerika Serikat, sebutan Jendo diperuntukkan bagi si mayat wanita yang dimana ia tidak diketahui identitasnya, dan dari sinilah ceritanya baru saja dimulai. Kisah berawal dari dua peran utama, yaitu Tommy dan Austin anaknya, di mana mereka berperan sebagai forensik, ya atau lebih tepatnya tukang bedah mayat, yang mana profesi itu sudah menjadi hobi yang sering mereka lakukan, tempatnya di ruang bawah tanah di rumah mereka. Beralih ke percakapan Austin dengan ayahnya yang membahas tentang otopsi, yang mana tugas tukang bedah harus tahu penyebab seseorang kenapa bisa meninggal dan harus segera menginfokannya ke pihak polisi. Dan dalam kasus ini mereka sedang menangani mayat yang hangus terbakar. Lanjut si ayah bertanya kepada Austin, kenapa dia bisa hangus terbakar?" Tanpa pikir-pikir, Austin menjawab, "Biasa ini mah sesak napas karena paru-parunya kebanyakan ngirup asap. Jadinya almarhum deh." Si ayah pun menyarankan, "Lain kali diperhatikan dulu ya sebelum kamu membuat kesimpulan." Si ayah yang sudah profesional sekaligus tutor bagi si anak, ia pun menjelaskan kronologi kejadiannya. Jadi begini, saat terjadi kebakaran, mayat ini ketemu di dapur dan jaraknya ke pintu keluar sekitar 5 meter. Yang secara logika, orang ini sedang tidak berusaha untuk melarikan diri dari kebakaran, melainkan ia sempat terjatuh dan terjedot. Si ayah langsung menunjukkan bagian kepala yang benjol dari sosok mayat tersebut. Di sana terlihat ada bekas retakan cukup parah yang menyebabkannya mati seketika. Karena sebab itulah si ayah menyimpulkan bahwa pria ini mati karena terjatuh dan kepalanya terjedot, yang artinya pria ini sudah mati duluan sebelum tubuhnya hangus terbakar karena kebakaran tersebut. Dan disitu saya merasa takjub sebagai penonton karena metode yang digunakan oleh tukang forensik. Lanjut si ayah yang meminta tolong Austin untuk membereskan peralatan kerjanya dikarenakan ia mau ngadem sambil ngudut dulu di luar, dan Austin yang berbakti pun mengiyakannya. Selesai beberes, Austin dikejutkan dengan kucing milik ayahnya yang berhasil menangkap seekor curut dari pipa udara. Lantas ia pun mengambil curut itu lalu membuangnya, dan pada saat ia cuci tangan, tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Austin pun segera memeriksa keluar. Dan tiba-tiba, asli kaget gua pas pertama nonton film ini. Ya, si wanita ini bernama Emma, kekasihnya Austin. Kemudian mengajak Emma ke ruang otopsi. Emma yang pertama kali berada di sana penasaran sama mayat-mayat yang ada di peti. Lantas ia meminta Austin untuk memperlihatkan satu mayat. Austin pada awalnya menolak, dikarenakan si ayah yang memberi amanat lebih dulu. Emang anak yang soleh. Namun ayah Austin yang tiba-tiba muncul membolehkan Austin untuk membuka salah satu peti mayat tersebut. Ketika sebuah peti sudah dibuka dan nampak sebuah mayat, yang seketika itu mata Emma tertuju pada sebuah benda yang tak asing baginya, tepat berada di kaki mayat itu. Lantas Emma yang penasaran bertanya, "Buat apa lonceng itu?" Ayah Austin pun menjelaskan,
di mana setiap mayat yang berada di ruang otopsi kakinya akan diikatkan dengan sebuah lonceng bertujuan untuk memberitahu mayat yang pura-pura mati alias koma, sehingga mereka tidak harus mengotopsi si mayat. Kan kasihan kalau mereka mengotopsi mayat yang ternyata hanya mati suri alias masih hidup. Pas sadar orangnya bilang, "Kok saya diotopsi bang? Tolong ya dijahit lagi, kan saya masih hidup." Lanjut, Austin dan Emma yang rencananya mau nobar. Di saat mereka akan naik lift, tiba-tiba Pak Polisi pun datang dengan membawa mayat baru yang katanya mayat ini harus segera diotopsi malam ini juga. Austin yang melihat itu pun seketika lemes dan ia memutuskan untuk membantu ayahnya karena kasihan jika harus bekerja sendirian di malam dini hari. Di lain sisi, Pak Polisi menjelaskan perihal si mayat yang ia bawa. Ia mengatakan bahwa mayat ini tidak diketahui identitasnya, sidik jarinya pun juga tidak ditemukan dalam sistem. Dan tanpa sebab tiba-tiba seekor kucing milik ayahnya mengeong, dan ayah Austin pun mengusirnya. Merinding guys. Ini kalau untuk saya pribadi ya, ngeongan kucing itu bisa jadi petanda adanya makhluk halus atau ada sesuatu yang mistis di sana. Pak Polisi menjelaskan bahwa mayat ini sangat misterius dan di pagi hari nanti harus sudah selesai. Akhirnya mereka berdua pun begadang mengotopsi mayat Jendo tersebut. Dan di saat yang bersamaan terdengar berita di radio bahwa cuaca gelap dan akan cerah dalam beberapa hari ke depan. Singkat cerita, ronde pertama dimulai dengan Austin yang memotret tubuh Jendo. Ia menebak bahwa usia mayat perempuan ini sekitar 20-an alias masih perawan, yang mana itu ditandai dengan kulit yang segar, mulus dan gak keriput. Akan tetapi saat diperiksa bola matanya, ia terkejut ternyata berwarna abu-abu. Yang kata ayah Austin, mayat ini baru saja meninggal. Dari situ, beberapa penemuan aneh mulai ditemukan oleh mereka berdua, yang mana tidak ada kepucatan pada kulitnya, urat saraf tidak kaku, dan juga ukuran pinggul yang gak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Ayah Austin bergumam, mungkin ini bawaan gen, dan Austin pun mulai mencatat setiap detail yang mereka temukan di papan tulis. Lanjut, ayah Austin yang memeriksa pergelangan tangan dan kaki Jendo, dan ternyata mengalami patah tulang. Anehnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mematahkan pergelangan tangan dan kaki tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Saya sendiri pun juga tidak tahu. Nggak mungkin kan ketika terjatuh dan patah tulang, kulitnya nggak meninggalkan bekas sedikit pun. Dan yang anehnya lagi adalah saat mereka membersihkan sela-sela kuku tangan, kaki, dan rambut Jendo dari tanah yang setelah diperiksa itu merupakan tanah gambut. Yang kata si ayah Austin, tanah gambut itu hanya ada di daerah bagian utara dan di kebun tanaman, yang artinya sangat jarang sekali ditemukan di perkotaan. Lanjut, ayah Austin yang memeriksa bagian mulut Jendo. Di saat membuka mulut Jendo, alangkah terkejutnya mereka berdua saat melihat yang ternyata lidahnya sudah terpotong. Dari situlah si ayah menyimpulkan bahwa mayat Jendo adalah korban perdagangan manusia, yang mana tangan dan kaki diikat agar tidak kabur, serta lidahnya dipotong agar tidak bisa teriak. Masih memeriksa bagian mulut, tiba-tiba si ayah menemukan benang di ujung tenggorokan yang secara logika sejauh ini semuanya masih bisa diterima oleh akal sehat, menurut ayah Austin. Ronde kedua pun dimulai dengan sesi pembedahan. Saat akan mulai membedah, tiba-tiba lampu berkedip dan channel radio berganti sendiri. Di sini agak mulai deg-degan ya. Akan tetapi mereka yang berpikir rasional, tidak percaya akan hal mistis, tetap melanjutkannya. Singkat cerita, tubuh si Jendo sudah selesai dibelek. Alangkah terkejutnya mereka berdua ketika menemukan bagian organ dalam Jendo yang mengalami luka parah, seperti habis terbakar. Dan di sini mulai nampak nggak masuk akal. Kalau dipikir-pikir gini, bagaimana cara melukai organ dalam tanpa meninggalkan bekas luka di bagian luar? Kan gak mungkin. Di saat Austin dan ayahnya yang masih dalam kebingungan, secara mengejutkan tiba-tiba di luar ruangan terdengar seperti ada benda yang jatuh.
Lantas Austin yang penasaran segera pergi keluar untuk mengeceknya. Austin memeriksa setiap ruangan, anehnya tidak ada apa-apa. Lalu betapa kagetnya ia ketika melihat ada orang yang berdiri tepat di tengah lorong. Saat Austin memeriksa lorong tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa. Austin yang masih penasaran dengan suara dan bayangan tadi, seketika ia pun masuk ke dalam gudang yang sangat gelap untuk sekedar menyalakan lampu. Tapi tiba-tiba terdengar suara berasal dari saluran udara. Ketika ia memeriksa, tiba-tiba Austin kaget dan terjatuh dari kursi. Austin yang sudah kaget dan terjatuh dari kursi, lagi-lagi ia harus dibuat terkejut tatkala ayahnya tiba-tiba muncul dan langsung menolongnya. Ayah Austin yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi, ia pun segera memeriksa saluran udara yang ternyata ia menemukan kucingnya sudah dalam keadaan sekarat. Karena tak tega melihat si kucing tersiksa, ayah Austin pun langsung memanggangnya. Lanjut, Austin yang kembali ke ruang otopsi saat ia sedang mencuci tangan dengan sabun bolong dan ingin mengeringkan tangannya. Secara mengejutkan, tiba-tiba peti mayat itu terbuka dengan sendirinya. Penasaran dengan peti mayat yang terbuka dengan sendirinya, Austin pun segera mengeceknya. Yang alhamdulillahnya si mayat masih ada dan dalam kondisi normal. Ayah Austin yang tiba-tiba muncul, ia bertanya, "Naon Tin? Teu aya beh." Dan mereka pun lanjut membedah lagi. Di saat memeriksa perut Jendo, secara mengejutkan mereka berdua menemukan benda aneh dari usus Jendo, yang ternyata itu adalah sebuah tanaman yang setelah diteliti tanaman itu bernama Jimsonweed yang digunakan untuk melumpuhkan. Tepat di waktu yang bersamaan terdengar kembali berita radio yang kabarnya angin lagi bertiup kencang hingga 96 km per jam dan di 1 jam kemudian akan turun hujan. Tentu berita cuaca ini berbeda dari yang awal disebutkan bahwa cuaca akan kembali cerah. Entah beneran atau bohongan, yang pasti berita itu langsung membuat perasaan Austin tidak enak. Lantas Austin langsung menyarankan ayahnya agar pekerjaan ini dilanjutkan besok pagi saja. Akan tetapi si ayah bilang pekerjaan yang sudah dimulai itu harus segera diselesaikan. Ditambah Pak Polisi yang sudah menitipkan pesan agar hasil otopsinya segera selesai besok pagi. Sebagai anak yang soleh, Austin mendengarkan perkataan ayahnya itu. Di saat lagi memeriksa, lagi-lagi si ayah menemukan sebuah benda aneh dari dalam tubuh Jendo. Ia menemukan sebuah kain pembungkus yang di dalamnya terdapat sebuah gigi. Saat diperiksa, kain pembungkus tersebut memiliki tulisan simbol aneh yang saya sendiri pun juga nggak tahu simbol apa itu. Si ayah yang sedang menguliti tubuh Jendo meminta bantuan Austin, anaknya, untuk menarik bagian kulitnya. Dan yang mengejutkannya adalah saat melihat simbol-simbol aneh itu tertulis di bagian kulit Jendo. Dan dari sinilah semua sudah tidak masuk akal yang membuat mereka berdua dibuat tercengang gak karuan. Timbul masalah ketika radio mengalami gangguan frekuensi, di mana seluruh lampu neon di ruangan itu mengalami pecah mendadak tanpa sebab. Dan alhasil mereka harus bisa melihat dalam situasi gelap. Ya, dari sinilah hawanya jelas terasa semakin serem. Tidak lama kemudian Austin menyalakan lampu senter. Tanpa ia sengaja cahaya senter itu menyorot ke peti para mayat, dan yang mengejutkannya adalah saat peti mayat itu sudah pada terbuka dan mayat yang ada dalam peti itu semuanya hilang. Mereka berdua yang mengalami kejadian tersebut tiba-tiba lemes dan ayah Austin langsung mengajak untuk cepat-cepat pergi keluar menuju ke lift. Dan sialnya mereka saat akan menjalankan liftnya yang tiba-tiba mati. Hingga akhirnya mereka terpaksa jalan menuju keluar yang satu lagi. Dan secara mengejutkan tiba-tiba dari luar rumah terdengar pohon tumbang yang mana pohon itu menimpa pintu keluar mereka. Alhasil mereka berdua pun harus terjebak di ruangan bawah tanah sampai esok hari. Dan dari sini perlu diketahui bahwa hanya ada 2 jalan keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Yang pertama lift dan yang kedua pintu yang langsung menuju keluar itu. Namun sialnya pintu itu terhalang oleh pohon yang tumbang tadi.
Austin yang tidak ingin mereka berdua terus-terusan terjebak di sini, langsung mengecek handphonenya. Dan sialnya, ia tidak mendapatkan sinyal. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kantor tempat ayahnya bekerja. Mereka berdua yang berjalan perlahan-lahan menuju ke sana, tiba-tiba mendengar suara ketukan yang entah dari siapa. Yang pasti mereka pun langsung masuk ke ruang kantor untuk mengamankan diri. Nggak kebayang sih kalau saya ada di situ sama Austin. Kalau saya di situ kayaknya langsung mermin mata deh. Maksain tidur sambil tutupan guling sampai besok pagi. Ayah Austin yang sudah panik setengah mati pun berusaha menelepon Pak Polisi untuk meminta bantuan. Dan sayang seribu sayang, sambungan telepon harus terputus saat itu juga. Yang alhasil mereka berdua benar-benar terjebak di sana. Nasib. Tidak lama kemudian, suara lonceng terdengar dari balik pintu. Tentunya kalian masih ingat kan, kalau lonceng tersebut berada pada kaki mayat. Austin yang penasaran berusaha mengintip lewat kolong bawah pintu, dan secara mengejutkan tiba-tiba pintu digedor sangat keras, dan seketika itu mereka langsung menahan pintu tersebut dengan lemari besar, dan si mayat pun akhirnya berhenti. Mereka berdua merasa bahwa ada sesuatu yang janggal pada mayat Jendo tersebut. Lantas mereka pun langsung kembali ke ruang otopsi dan memutuskan untuk membakar mayat Jendo tersebut agar semuanya berakhir sampai di sini saja. Sekembalinya ke ruang otopsi, mereka berdua langsung membakar tubuh Jendo yang secara mengejutkan tiba-tiba api membesar dan membakar atap rumah. Lantas si ayah yang refleks pun langsung mematikan api tersebut, dan yang terjadi adalah tubuh Jendo masih utuh tanpa ada lecet sedikit pun. Dari luar ruangan terdengar suara lift yang bergerak. Dengan cepat mereka menuju ke sana, membawa sebuah kapak untuk berjaga-jaga jika nantinya terjadi sesuatu sama mereka berdua. Mereka yang akhirnya sampai di depan lift berharap pintu lift segera terbuka. Akan tetapi, tepat saat mereka melihat lorong gelap, dari situlah terdengar lagi suara lonceng dan langkah kaki seseorang. Austin yang panik memencet-mencet tombol lift, tetap nggak ada respon. Lampu lorong satu persatu mati dan suara langkah kaki itu terus semakin dekat. Dengan cepat, ayah Austin langsung mengambil kapak dari Austin dan tiba-tiba, ya, pintu lift akhirnya terbuka. Dengan cepat Austin menarik ayahnya untuk masuk ke dalam. Dan sialnya lagi, pintu lift tiba-tiba macet, nggak mau nutup. Lantas bunyi lonceng tadi yang semakin dekat membuat ayah Austin yang sudah siap dari tadi pun langsung menghantam mayat hidup tersebut. Dan akhirnya suara lonceng tersebut lenyap. Dirasa aman, mereka kembali memeriksa. Alangkah terkejutnya Austin melihat Emma kekasihnya sudah tergeletak di sana. Dengan perasaan terpuruk, mereka pun masuk ke dalam lift. Mereka yang frustasi beranggapan jika hanya berdiam diri di sana pasti akan mati juga nantinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi dan mencari cara bagaimana cara memusnahkan Jendo. Mereka berdua yang berhasil kembali ke ruang otopsi membelah kepala Jendo dan mengambil sebagian otaknya untuk diteliti. Kemudian, lewat mikroskop, si ayah melihat potongan otak Jendo yang ternyata masih ada darah mengalir di sana. Itulah sebab mengapa mereka selama ini tidak bisa menemukan apa penyebab kematian Jendo. Ya, dikarenakan si Jendo sebenarnya masih hidup. Austin yang masih penasaran kembali memeriksa kain pembungkus yang sebelumnya diambil dari tubuh Jendo. Dan dari sinilah akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan atas apa yang terjadi sama mereka berdua selama ini. Tanpa sengaja, Austin yang melipatkan pembungkus tersebut, tulisannya membentuk kata Leviticus, yang mana kata tersebut berasal dari tahun 1963 dan merupakan bagian dari kitab Taurat. Si ayah yang paham akan kata tersebut lalu berinisiatif mengambil kitabnya dan menemukan ayat tersebut. Lantas si ayah refleks membaca ayat dari kata tersebut yang artinya setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati maka harus dihukum mati atas perbuatannya, dan mereka adalah penyihir. Dan darah mereka berada dalam kepala mereka sendiri. Dan dari situ Austin dan ayahnya mengira bahwasannya Jendo ini berasal dari abad ke-17. Dan akhirnya ayah Austin hilang kerasionalannya dan pasrah setelah mengetahui bahwa mereka berdua berhadapan dengan penyihir.
Ketika lagi pasrah-pasrahnya, mereka berdua kaget dengan suara pintu yang didobrak paksa oleh para mayat hidup. Dan Austin mulai menahan pintu tersebut, sedangkan si ayah yang ketakutan mulai berkomunikasi dengan Jendo. Ia mengatakan, "Aku akan pasrah entah apa maumu, tapi jangan sakiti anakku." Dan tiba-tiba si ayah merasakan paru-parunya seperti terbakar, pergelangan tangan dan kakinya mulai patah dengan sendirinya. Di saat bersamaan itulah seluruh tubuh Jendo justru malah pulih. Darah yang keluar dari tubuhnya pun datang kembali tersedot dengan sendirinya, hingga yang terakhir mata si ayah berwarna keabuan, dan mata si Jendo kembali pulih. Si ayah lalu meminta Austin untuk membunuh dirinya agar penderitaannya berakhir sampai di sini. Dengan rasa terpaksa, Austin pun membunuh ayahnya sendiri. Austin yang larut dalam kesedihan, tiba-tiba ia mendengar suara panggilan dari luar, yang mana itu adalah suara Pak Polisi. Austin pun langsung menghampirinya. Saat akan membuka pintunya, ternyata pintu tersebut masih macet. Si Pak Polisi pun berkata, "Buka pintunya." Austin pun berkata, "Pintunya susah dibuka, Pak." Seketika Austin tersadar dan ia terkejut kalau ternyata suara itu bukan berasal dari suara Pak Polisi, melainkan itu dari radio. Austin pun tampak kaget dengan hal tersebut. Di saat bersamaan itulah tiba-tiba ia mendengar suara lonceng di belakang, dan saat dicek tidak ada apa-apa. Namun saat Austin berbalik, akhirnya Austin pun mati juga. Tiba keesokan harinya, Austin dan ayahnya ditemukan sudah almarhum, dan yang mengejutkannya adalah tubuh Jendo kembali utuh tanpa ada tanda-tanda pembedahan sedikit pun. Pak Polisi pun heran dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, terdengar berita di radio bahwa selama 4 hari berturut-turut mentari bersinar cerah. Pak Polisi pun menyuruh bawahannya untuk membawa mayat Jendo dan memindahkan ke tempat lain. Di ending, saat mayat Jendo sudah berada di ambulan, tiba-tiba